Ya, Ibu. Ibu siapa? Saya Sari, Pak. Sari. Bu Sari dari Dari Tanjung Sari, Pak. Tanjung Sari, Sumedang. Iya, Pak. Sumedang. Oh, Tanjung Sari, Sumedang. Gimana? Ada apa, Ibu? Kan anak saya itu udah meninggal, Pak, di RSAS. Anak Ibu yang mana? Yang kemarin lahiran di RSAS. Kan kemarin itu di NICU, Pak. Sebentar dulu. Bentar dulu. Ibu itu Sari. Kan saya nggak tahu latar belakangnya. Dari Sumedang. Kemudian dulu pernah ke sini. Iya. Bertemu dengan sama Ibu Windy. Oh, yang tempat pengaduan. Iya. Di sana kan yang biasa nanganin orang-orang yang datang mengadukan Iya. masalah. Waktu itu Ibu datang ke Ibu ini mengadukan apa? Karena waktu anak saya dirawat, BPJS-nya nggak bisa dipakai, Pak. Oh, kenapa nggak bisa dipakai? Karena saya tanya ke pihak rumah sakit, katanya kan saya melahirkan operasi pakai BPJS, kan BPJS pemerintah. Begitu anak saya lahir, kan syaratnya udah saya bikin semua kan, Pak. Syaratnya katanya nik anak saya tuh harus ada di kakak. Sebentar dulu, Ibu pakai BPJS pemerintah sebelumnya sudah punya? Punya. Ibu termasuk dijamin kesehatannya oleh pemerintah. Iya, Pak. Pakai BPJS yang tanggungan pemerintah. Betul, Pak. Ibu suaminya pekerjaannya apa? Pegawai swasta biasa, Pak. Artinya punya gaji bulanan. Ya, ini baru sebulan kerja di Jakarta, Pak. Rupanya katanya bentrok, katanya Bentrok gimana? dia didaftarkan sama perusahaan BPJS-nya. Bentar, Jadi suami Ibu bekerja sebagai pegawai di swastanya, di perusahaan, di pabrik atau di toko atau di mana? di PT apa ya, Pak? Saya tuh kurang Yang tahu. jelas di perusahaan kan kalau PT. Artinya gajinya berstandar UMR. Iya, Pak. Ya kan? Dan setiap orang yang kerja di perusahaan pasti harus ada jaminan BPJS. Nah, suami ibunya dapat jaminan BPJS nggak dengan keluarganya? Dapat. Dapat. Jadi ibu artinya ibu itu pemegang kartu BPJS Betul. mandiri. Pertama ini pemerintah, salah satu keluarga sama suami saya. Asalnya pemerintah. Iya. Setelah itu kenapa dulu dapat BPJS pemerintah? Suaminya nggak kerja? Suami saya kerja karena saya kan ada kendala waktu di puskesmas itu, kan saya periksa di puskesmas. Sebentar dulu, kan kita harus beresin Iya. semua. Pertama, ibu sebelum berobat ke rumah sakit, suami ibu kerja nggak? Kerja, Pak. Kerja. Punya penghasilan bulanan. Punya. Sebelumnya kerja di mana? Di apa? Di PT apa ya? Artinya karyawan. Karyawan. Terdaftar sebagai karyawan. Betul. Berarti punya gaji bulanan. Betul, Pak. Berarti suami ibu punya BPJS dong? Sebelumnya nggak punya, waktu di perusahaan sebelumnya nggak punya BPJS. Oh, perusahaan sebelumnya suami Ya. ibu tidak punya BPJS. Iya, Pak. Artinya bekerja tanpa pelindungan asuransi ketenaga kerjaan. Betul, Pak. Dan asuransi kesehatan atau BPJS, ya kan? Sehingga ibu dan suami tidak terdaftar Ya. sebagai anggota BPJS pada waktu itu. Pada waktu itu. Ibu sudah punya anak sebelumnya? Punya, Pak. Berapa? Hah? Kalau dari saya 3, kan ini kedua kali nikah sama. Oh, dari suami yang pertama ibu punya 3. 3, yang ke ini. Yang ini belum punya. Baru 2, ini yang kedua, Pak. Oke. Yang pertama ibu punya 3. Dengan yang ini ibu udah punya anak? Punya 1. 1. Artinya anak ibu udah 4 dong? 5 yang ini. Ya, anak ibu 4 dong. Hamil lagi ibu. Hamil anak lagi. yang kelima. Ya begitu, Pak. Udah, kenapa nggak KB? Itu udah KB, Pak. Cuman apa kemarin tuh gimana ya? Ya, kenapa nggak KB? Tadinya 1 lagi gitu, Pak, karena belum ada anak perempuan. Jangan dari maksa. Sudah laki-laki perempuan sama aja. Ya, gitu. Kenapa saya ngomong begini? Karena bahwa ini perlu rakyat tahu. Anak itu amanah untuk gubernur, amanah untuk ibu. Saya. Oke. Amanah untuk gubernur, amanah untuk suami. Suami. Ke suami. Berarti yang bertanggung jawab terhadap kelahiran anak, kesehatan anak, pendidikan anak siapa? Suami. Suami.
ya kan? Kenapa saya ngomong, udah deh kalau udah 3 kan ibu udah 4, masa mau tambah jadi 5? Karena ibu berat. Ayo, bener kan? Beratnya ibu ternyata tidak punya asuransi kesehatan bagi ibu, bagi suami, dan bagi anak-anak. Ya kan Bu ya? Nah oke, sekarang ibu dalam keadaan hamil. Anaknya lahir waktu itu? Normal? Operasi. Oke, artinya ibu pergi ke puskesmas untuk mendapat layanan kelahiran. Ya betul. Puskesmasnya puskesmas mana? Sari Jadi Pak. Sari Jadi. Sari Jadi. Sari Jadi itu mana? Sari Jadi Bandung. Kenapa nggak kan ibu tinggalnya di itu, di Tanjung Sari? Saya kan tinggal di Tanjung Sari baru setahun Pak. Tapi KTP saya masih KTP waktu itu pernah numpang masih di rumah mertua waktu itu, jadi KTP-nya belum pindah. Mertua yang lama, mertua yang baru? Mertua yang baru. Oke, ibu KTP dan suami itu masih di Sari Jadi. Maka ibu ke puskesmas Sari Jadi. Di puskesmas Sari Jadi melayani persalinan? Ya, melayani Pak. Melayani. Ada ruang bersalinnya? Oh enggak kayaknya Pak, cuman periksa kehamilan Oke. aja. Ibu memeriksakan kehamilan di puskesmas Sari Jadi. Setelah itu direkomendasi apa? Bikin BPJS Pak, karena usia saya. Oke, karena usia ibu kan sudah tidak layak lagi untuk melahirkan. Akhirnya ibu bikin BPJS, jaminan pemerintah. BPJS-nya masuknya di Kota Bandung berarti? Betul Pak. Di Kota Bandung. Nah setelah ibu punya BPJS, kemudian ibu melahirkannya di mana? Di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Oke, akhirnya ibu melahirkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kemudian ketika di Rumah Sakit Hasan Sadikin, kelahirnya bagaimana? Karena prematur Pak. Oke, kelahirannya prematur, usia berapa bulan? 31 minggu, 7 bulan lebih. 7 bulan. Prematur 7 bulan. Kemudian pastikan dibawa ke ruang itu kan? NICU Pak. Ya NICU, untuk dibantu jantungnya, dihangatkan badannya, dirawat di ruang NICU. Betul, dirawat Pak. Terus beberapa bulan kan masih paru-paru. Dirawat di ruang NICU-nya berapa hari? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah karena paru-parunya katanya belum matang kan, jadi belum bisa bernapas sendiri. Oke, karena prematur dirawat 2 bulan setengah. Ketika dirawat 2 bulan setengah, kemudian BPJS-nya bisa dibayarkan nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa dibayarkan? Saya pun kurang ngerti itu Pak, karena saya kan melahirkan di situ pakai BPJS. Pas anak saya lahir kok nggak bisa. Oh, kelahirannya tetap dibayar oleh BPJS? Kelahiran dia dibayar. Lahirannya dibayar. Tapi dibayar. anak ibu lahir prematur, dirawat di ruang NICU, BPJS-nya tidak bisa mengcover. Ya gitu. Karena tidak bisa mengcover selama 2 bulan itu, ibu punya kewajiban berapa? Kemarin tuh terakhir tuh saya lihat per minggu, saya tuh sebenarnya nggak mau lihatnya Pak, karena tagihannya 2 minggu 30 juta, waktu itu sebulan lebih hampir 100 juta. Okay. Kemarin itu terakhir tuh sampai 184 juta. Ya, kemudian waktu itu ibu pernah datang ke sini? Ya Pak. Waktu tagihan berapa rumah sakit? Mau 100 juta, 80 juta. 80 juta, kemudian ibu harus bayar ke rumah sakit? Enggak sih Pak, cuman bayarnya nanti di belakang aja katanya. Artinya anaknya boleh dibawa pulang? Anaknya masih di NICU waktu itu. Mau NICU, ibu boleh pulang? Iya. Tapi anak di NICU? Ada. Tetapi kan itu tetap biayanya tiap hari kan harus dibayar, argonya jalan. Ya, betul. Kemudian akhirnya ibu harus bayar berapa? Kemarin tuh tanggal 15 Agustus itu anak saya meninggal Pak. Oke. Waktu ibu datang ke tempat pengaduan, waktu itu tujuannya ibu adalah minta bantuan. Minta bantuan BPJS-nya supaya diaktifkan Pak. Minta bantuan. BPJS-nya supaya bisa mengklaim. Kan BPJS-nya aktif karena BPJS-nya dibayar pemerintah. Iurannya dibayar pemerintah. Ibu nggak gratis loh. Ibu itu lahiran nggak gratis. Ibu itu lahirannya dibayarkan pemerintah. Walaupun lahirannya anak 5, tetap dibayarkan pemerintah. Nih stop dulu. Ini ya, masalah ibu kita selesaikan. Tetapi ini pembelajaran bagi semua. Bahwa lahiran ibu anak keempat itu dibayarkan pemerintah, sehingga pemerintah harus mengeluarkan biaya
untuk menangani kelahiran dan masalah yang dihadapi anak ibu sebagai anak keempat sampai 80 juta sampai 100 juta gitu. Ya, ini Bu ya. Kenapa saya ngomong begini? Berarti uang negara digunakan, nggak ada masalah. Uang negara digunakan untuk membantu kepentingan masyarakatnya. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau gitu loh Ibu, kelahiran ibu itu sampai anak keempat gitu kan, uang negara ini yang 100 juta ini bisa dimanfaatkan untuk pendidikan anak-anak yang lain. Itu yang saya maksud Bu. Sehingga saya menyarankan bagi mereka yang anaknya sudah lebih dari 3 itu untuk ber-KB. Tujuannya untuk apa? Agar negara tidak terus-terusan mengeluarkan subsidi atau biaya pada orang yang itu juga, yang kemudian orang itu sebenarnya pengeluaran biaya negaranya bisa dicegah atau diminimalisir, atau dalam bahasa yang lain bahwa kelahiran itu sebenarnya tanggung jawab setiap pribadi kalau lebih dari 3. Itu mah pembelajaran, nggak apa-apa. Kemudian waktu itu setelah datang ke sini, ibu kan tagihannya 80. Nah, saya dapatlah laporan dari Windy. Kemudian saya komunikasikan dengan Kadiskes, ini bisa nggak sih kita bantu oleh pemerintah? Dan Kadiskes menyatakan sudah Pak, kita tangani bersama. Kan itu sudah kita tangani. Terus argonya akhirnya berapa sampai terakhir? Terakhir itu 180, kemarin itu terakhir itu 184 juta. 184 juta. Sekarang meninggalnya kapan anaknya? Tanggal 15 Agustus kemarin. 15 Agustus, berarti 2 hari sebelum kemerdekaan. Meninggal. Meninggal dalam posisi di rumah sakit. Di rumah sakit. Dirawat. Dirawat. Dibiayai oleh negara. Iya, Pak. Artinya negara hadir, pemerintah provinsi hadir, Rumah Sakit Hasan Sadikin hadir ketika anak ibu mengalami masalah walaupun bayi. Berarti negara akan hadir Bu, menyelesaikan. Gitu. Dan kemudian pada akhirnya tagihannya berapa kalau ibu harus bayar? Saya lihat itu pas saya nada tanganin minta dibebaskan itu, saya lihat ya 184.700.000. 184.700.000 dan dibebaskan. Dibebaskan. Saya cuman itu pun saya kurang ngerti Pak. Saya menandatangani itu katanya saya minta dibebaskan soalnya di situ kan ada cicilan, dicicil berapa kali, cuman saya minta dibebaskan itu. Saya tuh kurang ngertinya apa itu saya bentuk pengajuan saya apa nanti di ACC apa enggaknya, nggak tahu. Ya enggak, itu nanti ditangani karena di provinsi itu ada alokasi dana untuk membantu masyarakat yang miskin sebenarnya. Masyarakat yang miskin yang mengalami problem kesehatan yang dia tidak bisa menanganinya sendiri. Gitu loh Bu. Jadi pemerintah provinsi hari ini ada kebijakan itu. Jadi nanti kita bisa bayarkan ke Hasan Sadikin, atau Hasan Sadikin pun karena punya juga alokasi untuk membiayai masyarakat yang miskin untuk tidak usah dibiayai, nanti kita bicarakan dengan Hasan Sadikin. Dan Hasan Sadikin juga dulu pernah membebaskan 1 miliar pembiayaan untuk operasi pemisahan bayi kembar siam. Gitu. Saya maksud saya ke sini itu minta sama Bu Windy mau ucapkan terima kasih kalau tanpa Bapak apa saya dari mana bisa bayar segitu gitu. Saya itu di luar itu bawa oleh-oleh dari Tagisari, udah saya bawa Pak. Nggak usah. Meskipun nggak bagus oleh-olehnya. Nggak usah. Yang penting kan bahwa tempat pengaduan yang disiapkan oleh saya sudah banyak menolong orang. Betul, gitu kan. Kalau tidak ada tempat pengaduan itu, kebayangkan ibu harus apa yang dihadapi. Ya, betul Pak. Saya pun kadangnya di perawat itu ASI saya nggak ada ya kan, karena saya bingung mikirin dari mana gitu. Ibu sudah punya rumah sendiri? Pak, masih ngambil rumah subsidi Pak. Masih rumah subsidi. Itu 184 itu sudah bisa beli rumah loh Bu. Iya, makanya rumah subsidi saya kemarin tuh kalau nggak salah cuman harga 150 juta. Iya. Itu masih nyicil. Itu harga biaya rumah sakit itu sama dengan harga rumah ibu lebih. Gitu. Artinya bahwa negara hadir nih menyelesaikan problem yang dihadapi oleh warga. Kan gitu. Cuma negara juga meminta kepada warganya
mohon bagi anaknya yang sudah 3 ber-KB, jangan lagi ngomong pengen dapetin anak perempuan. Jangan, kan laki-laki perempuan sama aja. Itu aja, saya kan sebagai gubernur berpesan pada warga gitu loh. Karena apa? Karena giliran kesulitan kan juga kita bantu warga gitu. Bukan keinginan saya tapi keinginan negara. Jadi rencana ke depan gimana? Mau bikin anak lagi? Enggak Pak, udah di steril. Oh gitu. Yang ibu udah di steril sekarang? Udah Pak, Oh, kemarin itu sekali. udah 4 udah terima. Ya. Kalau dari saya udah ada anak perempuan Pak. Kalau Sudah. dari suami yang belum. Ya udah kan anak ibu dua-duanya. Iya makanya. Jadi suami yang pengen. Iya tadinya gitu. Kalau saya kan, ya udah. Kalau saya masih perasaan saya masih bisa gitu. Tadinya saya masih sehat gitu Pak. Kita kayak gini kan. Allah yang udah merencanakan. Iya, Allah yang merencanakan, kemudian manusia menjalani. Tapi saat manusia menjalani kan manusia harus ikhtiar. Betul. Kan gitu loh. Ya tapi bagi saya sih nggak ada masalah, karena toh saya ini kan uangnya bukan uang saya, uang negara. Yang penting uang negara bermanfaat bagi masyarakat. Itu. Cuman sebagai kepala daerah, saya pun mengajak pada masyarakat untuk sama-sama negara menjalankan kewajibannya nih untuk mengobati warga yang sakit. Rakyat juga harus bisa menjalankan kewajibannya menjaga diri dan keluarganya. Gitu. Suaminya masih kerja sekarang? Masih Pak. Di Jakarta. Jakarta Pak. Tapi kalau pulang masih bikin lagi nggak? Jadi kemarin yang pengen punya anak perempuan teh suami. Tadinya karena saya kan bukan sih nggak terlalu kepengen, cuman kalau bisa katanya gitu, pengen katanya gitu. Saya kan namanya pun saya sebagai seorang istri kan Pak. Mengikuti. Bukan mengikuti, ya udahlah, saya pun perasaan masih sehat. Masih ya, sanggup. Masih sanggup ya kan. Saya pun belum, soalnya kan yang kemarin-kemarin itu lahiran normal semua Pak. Baru ini ya operasi Sesar. Sesar, habis sesar ternyata prematur. Ya sudah, mungkin ini jalan Allah mempertemukan ibu dengan saya. Betul, Pak. Kalau tidak ada jalan ini kan nggak ketemu. Betul. Gitu. Dan waktu itu ibu dengan saya nggak ketemu kan? Nggak ketemu, saya cukup menyampaikan masalahnya apa, ya sudah nanti kita tanganin gitu loh, dan kita bisa nanganin pada akhirnya. Jadi ibu di rumah sakitnya nanti atas nama siapa? Atas nama Sari. Atas nama Sari. Ibu dirawatnya di ruang apa? Di NICU lantai Di NICU. Lembaran tagihan yang ditandatangani ibu ada? Pegang? Nggak ada Pak. Nggak ada, langsung di sana. Di sana. Ya udah, nanti langsung saya cek ke rumah sakit. Ya Pak, makasih banyak ya Pak ya. Iya, tapi kan ibu sebagai ibu sudah ikhtiar. Iya betul Pak, saya udah cukup, meskipun anak saya nggak ke ini Pak. Tapi meskipun anak ibu pada akhirnya meninggal, ya itu sebuah kesedihan. Tetapi di balik kesedihan itu, saya sebagai gubernur merasa ada kenyamanan dalam diri saya. Kenapa merasa ada kenyamanan dalam diri saya? Karena negara hadir pada saat anak ibu mengalami kesulitan. Ya kan Bu ya? Negara hadir pada saat ibu mengalami kesusahan. Negara hadir. Tugas saya sebagai gubernur sudah saya jalankan, menghadirkan kebijakan terhadap rakyat yang sedang mengalami kesulitan. Saya katakan, bayangkan kalau negara tidak hadir, ibu harus bayar berapa Bu? 184. 184 juta. Ibu sanggup nggak? Meskipun suami saya kerja, tapi gajinya itu mungkin buat berapa tahun lah itu. Ya oke, gaji ibu misalnya suaminya 4 juta. Berapa gaji suami ibu? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Oke, 4 juta. Ngirim ke ibu berapa sebulan? 3 juta. Sebulan ngirim 3 juta. Kan habis Bu. Terus ngumpulin 184 juta dari mana? Nggak mungkin kan? Kan nggak mungkin kan? Itu suami ibu misalnya misahin uang 2 juta. Sebulan ini misahin 2 juta sebulan. Kali setahun berarti 48 juta. Ya kalau ingin mengejar ke 180 itu perlu waktu berapa bulan? Ya pokoknya saya sudah menjalankan tugas saya Bu. Dan saya yakin kalau anak ibu kan lahir dalam keadaan suci, meninggal dalam keadaan suci, ya tidak ada problem menjalang menapaki kehidupan di alam kuburnya gitu kan, karena sudah tanpa dosa kan ibu. Dan ibu mudah-mudahan sehat,
suaminya pekerjaannya terus dilancarkan, dan anak-anaknya paling besar sekolah. Yang paling besar di mana? Yang ikut saya itu ini sekolah SMP, Pak. SMP. Sekolah SMP di Tanjung Sari. Tanjung Sari. Yang kedua? Yang kedua kelas 6. SD sama ibu juga. Ya. Yang ketiga? Umur 4 tahun. 4 tahun. Ibu masih punya anak kecil ternyata. Itu. Yang ketiga, yang keempat? Yang ini. Oh, ini anak yang keempat, bukan anak yang kelima. Kan anak ibu? Oh, yang ini berarti yang apa yang dari suami pertama kan? Pak? Oh, dia mau dari suami pertama. Ibu punya anak berapa? 3. 3. Yang SMP itu paling besar. Ya. Yang kedua SD. Yang ketiga? Bukan, yang paling besar mah ada Pak, baru lulus SMA. Oh, udah. Ikut sama ibu apa ikut sama mantan? Ini baru datang ke sini kan, tadinya kan mantan suami saya udah meninggal. Oh, ini. Ayahnya udah nggak ada. Jadi ibu dengan suami pertama berpisah karena meninggal? Iya. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi anak-anaknya ikut sama ibu semua? 2 yang ikut saya. Yang 2 lagi ikut sama? Yang kan 3 kan? 3, yang 1 lagi ikut sama siapa? Sama neneknya di Medan. Oh, suaminya dulu orang Medan? Orang Medan. Jadi ikut sama mertua? Sama mertua. Oh, Suaminya. suaminya. Jadi, oh berarti, ya kan anak ibu berarti udah 4. Dari yang sekarang sudah punya juga 1. Laki-laki? Laki-laki. Oh, jadi dari yang pertama ibu punya anak perempuan? Yang keberapa? Yang pertama. Yang pertama itu yang perempuan di Medan. Di Medan. Sudah lulus SMA? Udah kerja, Pak. Udah kerja, udah selesai. Ibu nyari apa lagi? Udah, ibu tinggal sehatnya ya. Jangan maksain diri. Sekarang udah, Pak. Udah, ibu tinggal sehatnya, tinggal bahagianya. Mudah-mudahan anak-anaknya pada sehat dan punya rezeki untuk terus mengikuti pendidikan. Ya Bu ya, terima kasih. Penting saya sudah, tugas saya udah selesai. Saya tuh mau nitip, ada oleh-oleh Pak, udah saya bawa. Iya mangga, hatur Ya, nuhun. nanti di depan aja. Iya mangga, nanti Lupa, saya. enggak saya bawa. Terima kasih hatur nuhun. Ibu ya orang yang baik di antara orang yang saya temuin. Ya kan gitu. Terima kasih banyak. Hatur nuhun Bu. Ya. Mohon ya, sehat selalu. Ibu kesini naik apa? Apa Pak, nyewa mobil tetangga. Oh iya, Ada mangga, kan, siap. Bu? Mangga nuhun ya. Siap Ibu nuhun. Ya, Ibu nuhun ya. Ya, Pak. Siap nuhun.